Halo, jumpa lagi dengan Pikal Corner. Salam sehat dan salam hijau. Dan kali ini kita setelah kedatangan seorang mahasiswa berprestasi dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB. Dia berprestasi di tingkat IPB ya. Dia adalah teman kita, Ganta Gavrila. Halo Ganta. Halo Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi juga Ibu. Sehat ya Ana ya? Alhamdulillah sehat Ibu. Look like so happy gitu ya. Wajahnya penuh dengan vitality, keceriaan gitu ya. Dan pemikiran-pemikiran yang inovatif banget nih ya. Saya baca dari hasil presentasi yang kemarin ya. Nah, ini yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Ganta itu akan menginspirasi teman-teman muda rimbawan lainnya. Baik, kita akan lanjutkan pembicaraan kita dengan Ganta Gavrila. Ganta, ini sedikit tentang kamu Ganta ya. Jadi Ganta ini sekarang semester berapa ya? Sekarang saya berada di semester 6. Semester 6, oh ya, this is real young fresher gitu ya. Good, great ya. Ganta, aku lihat di sini ya, kamu lahirnya di Sarolangun. Iya, Sarolangun. Sarolangun ya? Iya Ibu. Sarolangun. Jauh juga ya dari Sarolangun ke Bogor ya? Iya, lumayan jauh Ibu. Kalau naik mobil sekitar 1,5 hari. 1,5 hari itu mulai dari kota depan rumah gitu ya, sampai dengan kos-kosan ya di Bogor ya. Itu berarti kan perjuangannya luar biasa ya, itu karena tekad. Nah, itu justru membuat saya ingin tahu nih ya, Ganta kok bisa sebertekad itu sih gitu ya. Ada apa gerangan? Iya Ibu, pada dasarnya saya awalnya juga pengen masuk teknik awalnya. Tapi karena saya udah terbiasa di lingkungan yang orang-orang kehutanan seperti ayah saya itu kerja di somel kayu kehutanan, om saya di dinas kehutanan, dan om saya satu lagi yang paling tua itu kerja di Taman Nasional Kerinci Seblat. Oh, memang keluarga forester ya? Iya, benar Ibu. Ya. Pure blood lah ya. Iya. Jadi karena hal itu buat saya penasaran dan makin pengen terjun di dunia kehutanan seperti itu Ibu. Oh, great. Ya, jadi itu sebabnya ya. Iya. Terus of course ya, harusnya kan selain dari karena keluarga saya semua orang kehutanan, berarti aku harus kehutanan, tapi mungkin ada motivasi pribadi ya. Apa itu Ganta kira-kira? Kalau saya pribadi karena emang dari kecil juga terpapar dengan kerja-kerja di dunia kehutanan, saya pribadi pengen lebih mengembangkan kehutanan khususnya di daerah saya Ibu. Seperti kayak banyak sekali kayak dimanfaatkan hasil hutannya, tapi bagaimana cara merehabilitasi ulang dan menjaga kelestariannya itu yang masih agak kurang. Jadi dengan saya berharap kuliah di IPB, kita tahu bahwa kehutanan IPB itu yang terbaik di Indonesia, dan karena hal itu saya pengen belajar lebih lagi dan nanti ilmunya saya terapkan Ibu setelah lulus. Seperti itu. Jadi IPB is the best gitu ya? Yeah. Wah, Oke, Ganta. Terus Mapresi kemarin ya, itu gimana? Ceritakan dong, kok bisa Ganta tuh jadi terpilih ya? Jadi Ganta itu tadinya terpilih di level departemen ya? Yeah. Kemudian di level departemen ada lagi kompetisi ya, di level fakultas. Terus Ganta lolos nih di tingkat fakultas sehingga mewakili fakultas ke tingkat IPB. Nah itu gimana tuh? Apa prosesnya gitu ya? Terus apa aja sih yang dilihat dan lain sebagainya? Mungkin kalau boleh cerita Ibu, pada pas awal ospek MPEKMB 58, kita disuruh bikin kayak dream mapping gitu Ibu. Dan saya nulis untuk long termnya adalah saya pengen jadi mahasiswa berprestasi. Itu pas. Ya sudah punya keinginan kuat ya dari awal ya, tuh bisa dicontoh tuh ya. Ya, setelah hal itu tapi pas lambat laun perjalanan saya ngerasa kuliah di IPB cukup sulit. Ada beberapa mata kuliah yang saya harus beradaptasi lebih lanjut, dan sampai semester 3 waktu itu saya mungkin juga memiliki beberapa prestasi, dan saya dan masih angkatan paling muda waktu itu kan Ibu, dan diajak untuk ikut Mapresi, tapi di tingkat departemen saya belum bisa menyelesaikan hal itu karena saya masih butuh beradaptasi. Dan di tahun selanjutnya saya kembali belajar ikut kegiatan-kegiatan seperti lomba, organisasi, dan pada akhirnya bisa mengantarkan saya sampai saat ini gitu. Untuk perjuangannya cukup
agak roller coaster banget Ibu. Oh gitu. Karena pas lagi mau seleksi itu juga saya lagi ada bootcamp. Oh really? Iya, ada bootcamp PIMNAS waktu itu. Dan itu benar-benar saya harus membagi waktu Terus saya. bagi waktu ya. Iya. Ada bootcamp untuk PIMNAS, Mapresi, Iya. kuliah Iya, berjalan terus. tetap berjalan Ibu. reguler. Iya. Gitu ya. Jadi luar biasa ya, kita sudah tahu kuliah itu diamnya kesibukan ya, laporan. Iya, benar sekali. Apa, gitu ya. Terus tiba-tiba harus bootcamp PIMNAS yang Iya. kalau bootcamp itu kan nggak boleh kemana-mana Iya, ya. benar. Nah, terus pikirannya juga dibagi dengan upaya untuk mempersiapkan hal-hal tentang Seleksi-seleksinya. seleksi Iya. Mapresi ya. Oke, great kamu ya. Berarti kamu benar-benar warrior gitu ya. Iya. Ganta ya, ini sesuai dengan apa? Judulnya. Sesuai dengan apa topik dia. Jadi Ganta Gavrila ini membawakan topik yang menurut saya itu menarik ya. Pit warrior gitu ya. Pit lahan gambut ya. Iya. Jadi warrior di lahan gambut gitu. Nah itu mari kita mengulik lebih dalam tentang pit warrior ini. Oke, ini sedang iklan nih. Baik. Oke, kembali lagi di studio kita ya, ini di Pickle Corner, dan tetap salam sehat dan salam hijau. Dan sebelum kita mengulik tentang speed warrior-nya Ganta ini, saya ingin kembali sedikit ya. Kita jadi ingin tahu nih, Ganta Gavrila gitu ya. Apa nama dibalik nama kamu itu? Iya Ibu, sebenarnya kalau dari orang tua saya bilang itu nama saya ada yang dipotong Ibu. Aslinya bukan Ganta Gavrila, tapi ada Saganta Sagavrila, XA di depannya. Oh iya. XA, jadi Saganta Sagavrila. Oh, iya. Tapi karena suatu dan lain hal itu dipotong aja, jadi Ganta Gavrila yang artinya pemuda akhir zaman, pemuda terakhir seperti itu Ibu. Seperti itu. Iya. Nama yang luar biasa ya, ini artinya gitu ya, Ganta. Oke Ganta, now kita akan membahas tentang pit warrior Anda. Konsep itu menarik banget gitu ya. Coba kamu ceritakan sedikit tentang konsep ini. Iya, jadi gagasan kreatif saya di Pilmapres lalu itu berjudul Pitland Warrior, akselerasi rehabilitasi lahan gambut berbasis Internet of Things untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Ya, bentar. Iya. Di Sarolangun tuh ada gambut nggak? Ada, tapi nggak sebanyak di kabupaten lain. Kalau di Jambi itu khususnya ada di Tanjung Jabung, Ibu. Di Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Oh, Iya. oke ya. Jadi mungkin gambut ini sudah hal yang sangat kamu kenal ya? Iya. Oh, oke. Ya. Iya, karena hal itu jadi di program Pitland Warrior ini nanti itu kita mengkombinasikan Internet of Things, Internet of Forest Things, dan ada namanya 5R, kayak revitalization, revitalisasi, reinforcing, dan hal seperti itu yang nantinya kita bikin jadi suatu program terintegrasi untuk mengakselerasi rehabilitasi lahan gambut di Indonesia. Seperti itu Ibu, untuk singkatnya. Jadi levelingnya itu nasional gitu ya? Iya benar, Wah, ini kan nasional. berarti perlu dukungan apa aja tuh Ganta Iya. kalau kita bicara level nasional tuh ya? Iya, Oke. kalau untuk secara dari pemerintahan tentunya kita perlu dukungan dari kementerian kita, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan kita juga kenal kalau di Indonesia itu ada BRGM ya Bu, untuk lahan Badan gambut. Restorasi Gambut. Iya benar. Jadi kita kalau dari gagasan saya nanti, kita butuh yang namanya multi stakeholder untuk mewujudkan gagasan tersebut bisa terjadi. Jadinya bekerja dengan pemerintah pusat KLHK, kita juga bisa bekerja sama dengan berbagai NGO seperti Wetland, lalu juga ada BRGM seperti itu Ibu, dan Oke. masyarakat Ya, khususnya. of course ya, Iya. masyarakat sekitar ya, karena mereka adalah orang yang paling yang secara langsung Iya, ya, benar secara sekali. langsung berkaitan gitu ya, mendapatkan jadi beneficiaries satu sisi ya, harus jadi actors juga gitu ya, Iya. implementing the programs gitu kan ya. Oke. Tapi saya masih belum ngerti nih Ganta ya. Jadi technically gitu ya, di pit warrior nih mekanismenya seperti apa sih coba? Yang lebih detail gitu ya, sehingga kita bisa tahu nih, oh ini loh yang dia pikirkan konsepnya gitu. Jadi secara basisnya itu ada 5 Pitland Warrior itu ada 5 program yang menerapkan prinsip 5R tadi. Dimana pertama itu ada kita yang memperhatikan bagaimana kita untuk membasahi kembali lahan gambutnya Ibu. Kita ada kayak teknik. Membasahi kembali. Iya Oke. benar. Jadi kita menjaga dari kondisi air di gambutnya Ibu. Ada tekniknya. Jadi Bottom kanal, iya. ya, apa konsep ini benar-benar bagus ya berarti ya, karena kan kita sekarang facing climate change Iya, effects benar ya, sekali. dan
increasing air temperature, tapi decreasing water level dari dari gambut itu sendiri. gambut gitu ya. Maka kalau water levelnya decrease ya udah itu udah bahan bakar yang mudah sekali untuk menyenangkan terbakar. sekali bagi api gitu ya, bisa berpesta-pesta di api di sana. Oke, terus. Jadi itu salah satu untuk membasahi kembali. Lalu yang berikutnya kita juga ada proses untuk menanam kembali, Ibu. Menanam kembali gambutnya. Nah, tentunya kalau yang terjadi di masyarakat saat ini banyak sekali dari beberapa literatur dan juga berita kan kebakaran ya Bu di lahan gambut. Itu salah satunya karena masyarakat menanamnya itu dengan komoditas yang tidak sesuai di lahan gambut. Maka dengan itu di program ini saya menggantinya dengan paludikultur. Paludikultur sendiri itu kayak tanaman yang emang sesuai untuk di rawa basah dan gambut yang nantinya tidak akan memerlukan banyak air Ibu, dan sehingga itu bisa ramah untuk gambut itu sendiri. Oh gitu. Nah, tapi paludikultur ini berarti harus spesies yang endemik ya? Iya benar, spesies endemik di tempat itu sendiri. Lalu berikutnya kita contohnya apa tuh? Kayak ramin, jelutung seperti itu Ibu. Ramin, jelutung. Pulai mungkin. Pulai. Lalu kita juga ada tentang sistem deteksi dini kebakaran Ibu. Karena berkaca seperti kita tahu kalau di Indonesia itu sering kali terjadi kebakaran. Even di lahan gambut itu sendiri Bu. Jadi dengan adanya sistem deteksi kebakaran tadi yang udah terkonfigurasi dengan Internet of Foresting, nanti itu bisa cepat untuk mengirim sinyal Ibu terkait hal-hal tersebut. Jadi ini ada dua hal nih kayaknya ya. Jadi yang pertama tuh sistem deteksi kebakaran. Yang kedua paludikulturnya, paludikultur nih mostly ke pencegahannya mungkin ya. Kalau yang pakai IoT itu berarti yang berkaitan dengan teknis 4.0 ya. Internet of Things tadi tuh untuk pengiriman sinyal sinyal. Pendeteksian, untuk pendeteksi dinian ya dari adanya kebakaran. Nah, ini berarti dua hal yang berbeda ini ya. Oke, kalau yang aku tertarik dengan yang IoT tadi gitu ya, nah itu mekanismenya tuh gimana tuh ya bisa sampai kemudian tersambung ke itu nanti yang menjadi war room-nya itu gimana itu nanti? Iya Bu, jadi untuk Peatland Warrior tadi selain program itu juga akan bermodalkan website Ibu. Website ya. Jika ini nanti bakal terlaksana dan terrealisasi, bakal model website dan nantinya sistem deteksi dini kebakaran tadi kita menambahkan jaring sensor nirkabel Ibu di lahan gambutnya. Oh, pakai kabel itu berfungsi sebagai sensor. Iya benar. Yang nantinya akan mengirimkan sinyal ke website dan pihak yang nantinya akan mengecek. Variabel apa yang digunakan untuk sensornya itu? Kalau panas, ada kondisi airnya, lalu ada suhu dan lingkungan sekitarnya Ibu. Seperti itu. Oke, ya. Itu ditanam di tanah itu. Iya benar. Di gambut ya? Iya benar. Di gambut gitu. Iya. Seperti itu Bu. Berarti ini kan seperti gambut indeks ya? Iya benar. Kira-kira jadi dia tuh kayak menyediakan data real time gitu. Data real time. Terkait dengan indeks gambut sehingga kita bisa mendeteksi ini potensi terjadinya kebakaran sangat tinggi dan lain sebagainya, begitu ya? Iya benar seperti itu. Oke. Terus next to paludikultur. Iya. Ya, tapi sebelum ke paludikultur ya, kita akan kembali setelah ini. Baik, ketemu lagi di Pickle Corner, salam sehat dan salam hijau. Kita sekarang akan membicarakan lebih lanjut tentang paludikultur yang dipikir oleh Ganta gitu ya, dengan sangat detail dan menjadi salah satu bahan presentasi dia di ajang Mapresi IPB minggu kemarin. Silakan Ganta. Paludiculture. Iya Ibu, jadi paludikultur itu merupakan sistem budidaya yang emang menggunakan komoditas yang tahan atau sesuai dengan rawa gambut Ibu. Jadi nantinya komoditas ini khususnya lahan gambut itu dia tidak akan menggunakan banyak unsur hara dan air yang ada di gambut, sehingga tentunya ini akan tetap menjaga kondisi air di gambut. Dan komoditasnya tentunya kita menggunakan komoditas yang endemik dan sesuai. Di sisi lain model paludikulturnya juga kita juga ada menggabungkannya dengan konsep fishery Ibu. Karena di rawa gambutnya sendiri kan juga ada air yang cukup, kita juga menjaga hal tersebut dan
membudidayakan ikan-ikan yang Ikannya sesuai. apa aja tuh yang bisa dibudidayakan kalau kita bicara paludicculture? Ya, kalau untuk ikannya sendiri itu, kalau yang saya masukkan kemarin itu ikan lele, tapi kita juga bisa menggunakan ikan-ikan yang komoditas sesuai dengan unsur dan tahan terhadap kondisi Kalau di di lahan Sarolangun gambut. ikannya apa tuh di gambut? Ikan gabus. Ikan gabus. Iya, ikan Ah, gabus, jadi ikan ikan lele, gabus hal tuh seperti mungkin itu. akan sangat ini ya. Iya. Saya suka sekali dengan ikan gabus gitu ya. Bahkan saya tuh pernah membeli ikan gabus Irian Oh. yang dikeringkan gitu ya. Saya nggak tahu itu beneran dari Irian atau enggak gitu. Tapi karena ada gabusnya gitu ya. Oh ya, jadi rasanya sih ya kurang lebih sama lah ya dengan ikan gabus. Cuman mungkin kalau dari Irian tuh sebenarnya agak jauh gitu ya. Iya. Ada rasa gimana gitu. Oke. Nah mungkin nanti juga bisa demikian juga ya. By the way, gabus itu kan gizinya tinggi lah ya itu. Nah, oke. Saya baru yang satu kepikiran oleh saya nih barusan ya, dan kayak kalau kita bicara gambut, terus lahan gambut gitu ya, itu kan mostly bentuknya yang kamu pikirkan sebagai lokasi untuk gimana sistem kamu nih bisa diimplementasikan itu gambut yang di kawasan hutan atau lahan gambut yang dimiliki. Ini masyarakat kan juga sudah ada ya mereka ya, saya Iya. punya kebun ya, tapi Iya. gambut gitu ya. Nah itu yang milik perorangan atau milik kawasan hutan milik negara nih? Kalau yang saya terapkan untuk sementara untuk jadi pilot project itu yang berada di kawasan negara, Ibu. Oh Iya. iya. Itu juga bisa diimplementasikan ke lahan milik masyarakat, tapi karena pada dasarnya setiap program khususnya jangka nasional besar itu ada sistem yang berkala, Ibu. Oh, Seperti iya, itu. iya. Jadi untuk pilot project yang nantinya akan dilaksanakan itu sementara di lahan yang punya Tapi ini negara. agak entah nih ya kalau kita nanam nebar ikan gitu ya Iya. di kawasan hutan milik negara gitu ya, itu apakah bukannya terus nanti yang pertama nih ya yang saya pikirkan keseimbangan ekologinya kayak apa tuh ya gitu ya. Terus yang kedua, karena kan biasanya tuh jauh ke dalam gitu ya. Iya. Nah, itu sudah ada titik equilibriumnya tuh udah settle gitu ya. Terus kita tambah benih ikan gitu ya. Tuh gimana itu ya. Terus yang kedua, apa bukannya nambahin orang untuk come on di dalam hutan nih banyak ikan gitu. apa bukan seperti itu? Gimana tuh menurut Kalau Anda? untuk ekologi saya pikir karena kita menggunakan komoditas yang sesuai seperti tadi ikannya itu juga ikan yang sesuai dengan kondisi gambutnya, Ibu. Jadi saya pikir itu tidak akan mengganggu untuk terkaitan keseimbangan ekosistemnya sendiri ya. Dan misalkan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat itu emang benar bahwa nantinya itu ketika kita menggunakan sistem tersebut ke lahan masyarakat, karena kalau kita menggunakan polyculture saja tentunya itu cukup menunggu waktu yang lama ya, Bu. Jadi dengan model fishery tadi itu juga bisa membantu masyarakat. Seperti itu, Ibu, kalau yang saya terapkan di gagasan waktu itu. Betul ya. Jadi yang pertanyaan saya yang tadi itu, jadi apa nggak menambah rawan apa tuh namanya? Jadi masyarakat jadi maksudnya orang-orang ya bukan berarti masyarakat itu sesuatu yang harus kita ini nanti karena kan di situ ada beragam entitas juga gitu ya. White atau black gitu entitas maksudnya orang yang baik gitu ya, yang punya niat baik kepada hutan kawasan, yang punya niat kurang gitu ya untuk pelestarian ya terutama itu. Nah itu bagaimana tuh cara kita ya? Misalkan kan kita nanam ikan gitu ya di hutan gambut gitu ya, terus orang-orang nanti masuk ke dalam-dalam gitu ya, alasannya mau cari ikan gitu ya. Kalau penduduk lokal is oke gitu, nanti ada orang dari luar gitu ya, nanti gimana tuh? Ada konflik gitu ya, terus ada potensi untuk terkait dengan pengamanan kawasan. Nah itu gimana tuh menurut Anda? Kalau menurut saya di gagasan yang saya tulis waktu itu, Ibu, emang benar kalau penggunaan sistem tadi itu emang masih saya terpikirkannya tuh di hutan milik negara, tapi juga tidak menutup kemungkinan itu bakal dilakukan di hutan yang milik masyarakat, Ibu. Dan terkait untuk sistem keamanan tadi, saya emang masih memikirkannya itu tentang sistem deteksi kebakarannya. Tapi belum, dari untuk pengamanan dan lain sebagainya, mungkinnya perlu kajian lebih lanjut terkait dengan daya dukung, aspek sosial, ekonomi, budaya. Oke, great kalau gitu ya. Jadi ini adalah sistem paludicculture. Terus sekarang apa perjalanan Anda ya? Kamu sampai di tahap mana nih dalam perjalanan kamu menggapai cita-citamu mewujudkan paludicculture ini?
Kalau saya pribadi sekarang semester 6 dan semester depan kita tahu ada namanya program capstone Ya, dan capstone, magang. ya, Ya, ya. saya sendiri berencana pengen ya Ibu ke BRGM sendiri. Mhm. Salah satunya untuk mewujudkan salah satu mimpi saya dan Gitu cita-cita ya. saya terkait Ya. pitline sendiri. Ya, oke, Dan great. saya Jadi sekarang mungkin ngambil ya, satu lokus yang iya, kecil dulu gitu ya. iya, Nah, terus nanti kita lihat jadi pilot project. Oke. seperti itu. Mungkin habis ini apa kalau capstone tuh kan berarti harus lintas Iya, lintas departemen mungkin ya, karena harus lintas keilmuan ya, iya, transdisiplin gitu ya. Kalau kita bilang nah, itu berarti kamu harus ngajakin teman-teman iya dari benar sekali. yang punya background di ilmu komunikasi Iya, ya, ilmu komunikasi, SKPM ilmu kayak gitu. komputer ya, Hmm. mungkin yang kayak gitu-gitu. Wah, jadi keren tuh Ganta nanti Iya, ya. Oh, jadi. Oke, great. Oke, nih Ganta, terakhir ya nih dari saya gitu ya. Apa sih pesan-pesan kamu gitu ya untuk teman-teman gitu ya agar bisa sekeren kamu nih misalkan atau seinovatif kamu nih Ganta, silakan. khususnya ini bukan untuk mahasiswa kehutanan saja, tapi saya selalu yakin bahwa ketika kita memulai sesuatu itu, kita nggak perlu jadi hebat terlebih dahulu. Dalam artian kita bisa memulai dari empati kita dan kita lihat di sekeliling kita, terus kita amati gitu dan kita resapi dan kita membuat suatu tindakan. Dan yang paling penting lagi itu ikhlas melakukannya dan berdoa, seperti itu Ibu. Oke. Jadi ketika yang paling penting adalah teman-teman bisa memulai sesuatu terlebih dahulu dan jangan berpikir untuk menjadi lebih hebat dahulu gitu Ibu. Mulailah terus dan terus berdoa dan ikhlas dan ikuti prosesnya seperti itu Ibu. Oke, great Ganta ya. Saya doakan gitu ya, kamu selalu sukses di setiap jalan kebaikan yang kamu tempuh gitu ya. Ini salah satu calon dari forester kita gitu ya di masa depan yang insya Allah akan membawa kemaslahatan ya untuk masyarakat. Karena hutan itu kan juga untuk masyarakat ya, forest for people gitu kan ya. Iya, benar. Ya, oke. Teman-teman semua, jadi itu adalah pembicaraan kita dengan Ganta Gavrila, pemuda akhir zaman gitu ya, yang punya pemikiran terkait dengan horticulture dan sistem deteksi dini kebakaran hutan gitu, dan dia adalah seorang mahasiswa berprestasi di tingkat Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB tahun 2024 ya. Kita harapkan apa yang kita bicarakan hari ini bisa menginspirasi sekaligus juga memberikan informasi ya kepada teman-teman semua tentang apa sih mahasiswa, apa sih yang ada di dalam benak mahasiswa kita ya. Jadi generasi-generasi sekarang tuh mereka punya ide-ide yang luar biasa gitu ya, dan itu membuat saya menjadi bangga. Tentu saja PIKAL, Pusat Informasi dan Inovasi Kehutanan dan Lingkungan, ini sangat mendukung generasi muda yang memiliki kualitas seperti ini. Oke Ganta, terima kasih atas perbincangannya, waktunya gitu ya. Terima kasih juga Ibu. Semoga sukses gitu ya dan sehat selalu. Baik, kita sapa teman-teman semua, salam sehat dan salam hijau ya. Baik teman-teman, kita berpisah terlebih dahulu dan kita akan berjumpa lagi di edisi berikutnya. Dan kita akan sampaikan kepada Anda salam sehat dan salam hijau. You should go with the wild.